kebijakan Washington Konsensus itu di QTV yang hampir-hampir tidak pernah dilakukan oleh media manapun di Indonesia, tapi dilakukan oleh QTV, dilakukan oleh Sugeng Radio Forum. Perdebatan saya dengan Profesor Dr. J.B. Sumarlin, dan perdebatan itu adalah perdebatan yang mengulang ketika Sumarlin menjadi Menteri Keuangan yang saat itu saya adalah seorang wartawan. Dan buat saya adalah sebuah perdebatan menarik karena sebelum Sumarlin menjadi Menteri Keuangan, saya ingat betul, saya juga berdebat dengan Ginanjar Kartasasmita yang saat itu berada di Seknek sebelum menjadi Menmut UPDN. Yang saya gagas waktu itu adalah bagaimana patriotisme, sikap kebangsaan kita telah luntur, luluh lantak, dan dia bantah saat itu. Sehingga Menmut UPDN saat itu, ini ada senior saya di sini, Rosian, Pak Rosian Anwar, yang saya yakin betul masih ingat, hampir semua orang merasa betul bahwa apa yang dibawa oleh Orde Baru adalah jalan benar. Sebagai wartawan yang memang dibangun dalam sikap kritik, sikap sarkas terhadap kebijakan, gitu ya, sikap ketidakpercayaan itu muncul begitu kuat, apalagi di latar belakangnya sebagai seorang aktivis. Nah, dari sana gagas Mas Sugeng untuk mengajukan perdebatan-perdebatan kritis dengan sejumlah ekonom yang begitu berkuasa di era Orde Baru sampai akhirnya tetap berkuasa di era sekarang, sesungguhnya membawa satu kesimpulan yang Sony sebut sebagai the battle of sovereignty, sebuah peperangan kedaulatan. Kalau poinnya sebuah perdebatan, pergumulan sebuah kedaulatan, maka pertanyaan pokoknya menjadi, pertanyaan yang paling mendasarnya menjadi, kenapa sejumlah orang di Indonesia yang menjadi petinggi-petinggi itu, baik birokrasi maupun politisi, masih tetap bersedia menjadi pengkhianat, istilah saya. Kenapa tetap bersedia menjadi penjilat atau bahkan bersedia menjadi penikmat, istilah saya. Hari Senin kemarin terjadi satu peristiwa menarik di tempat kedutaan besar Inggris. Ada Dani, ada di mana Dani? Ada perdebatan menarik yang terjadi antara birokrat Indonesia bernama Anggito Abimanyu dan Mahendra Siregar dari Departemen Keuangan. Menko Equin. Di sana hadir juga beberapa kedutaan besar lainnya. Salah satu perdebatan itu adalah bagaimana mereka menyikapi London Summit, segera G20 nanti di London, lanjut dari Washington. Anggito ditanya, bagaimana Anggito datang telat, Anggito ditanya, bagaimana kira-kira gagasan Anda tentang G20 London Summit? Anggito menjawab bahwa IMF dan World Bank adalah payung untuk menyelesaikan krisis di Indonesia. Itu kata Anggito Abimanyu. Mahendra apa katanya? Mahendra menggagas apa yang disebut dengan Global Fund Facility. Apa itu Global Fund Facility? Semacam dana yang dikumpulkan oleh kalangan besar untuk membantu negara-negara itu seperti ini. Gagas Global Fund Facility itu apa yang disampaikan sebelumnya oleh Timothy Geithner, yang menyebut bahwa diperlukan dana sekitar 100 miliar dolar untuk IMF dan Bank Dunia dalam rangka membantu negara-negara miskin. Sikap Mahendra dikonfirmasi oleh moderator dari Financial Times. Sang moderator bertanya kepada kemudian Thailand. Apa Thailand jawab? Kami adalah negara yang terkena pertama kali krisis di era 97-98. Dari pengalaman kami, bantuan IMF malah memperburuk keadaan. Itu kata-kata Thailand. Dan karena itu kalau kita lihat nanti G20, kami tidak akan serta-merta minta bantuan IMF. Kami tidak akan serta-merta meminta bantuan lembaga multilateral. Kalau kenyataannya malah membuat kami makin terpuruk. Bapak sekalian, ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, pernyataan yang disampaikan oleh Thailand sesungguhnya sangat memukul Indonesia. Jadi kalau Sony tadi menyebut this is the battle of sovereignty, sesungguhnya sedang terjadi sekarang ini. Dalam bahasa saya yang sederhana, kalau kemudian kemarin Global MTN dijual 10,5 untuk 5 tahun, tenor 5 tahun. Dan 11,75 untuk tenor 10 tahun. Sementara yang namanya commercial rate hanya 5,5 sampai dengan 6. Siapa yang sedang kita subsidi? Siapa yang sedang kita subsidi sesungguhnya? Oke lah, itu untuk namanya pinjaman siaga.
untuk global MTN. Bagaimana dengan pinjaman siaga? Mereka bilang, iya ini di atas LIBOR 2,75. Baik, pertanyaan pokoknya kalau LIBOR itu di atas 2,75, pertanyaan mendasarnya, yang 6 miliar itu lebih besar dananya siapa? 64% itu dananya dana Jepang, ADB. Berapa persen? 64% itu ADB. Berapa Jepang? 0,25. Siapa yang sedang kita subsidi? Siapa yang sedang kita subsidi? Oke, itu 2. 3. Berapa pinjaman program? 38 triliun. Apa artinya pinjaman program? Memberi pekerjaan sebesar-besarnya bagi orang asing di negeri ini. Jadi kita ini siapa sesungguhnya? Dan saya bilang ini bukan hanya kesalahan teman-teman di Departemen Keuangan. Saya bilang ini juga kesalahan teman-teman di DPR. Lalu saya teringat diri saya dong. Saya mantan anggota DPR dari Golkar. Bagaimana dulu di Golkar? Rasanya saya orang pertama yang teriak-teriak minder heads nota atas semua kebijakan Golkar ketika saya di DPR. Dan itu dicatat oleh Kompas dengan satu kalimat. Ihsanuddin Nursi meminta minder heads nota atas. Cuma itu kalimatnya. Selebihnya tidak pernah lagi terjadi protes. Walaupun kemudian macam-macam kritik muncul. Sikap saya yang kedua ketika saya di DPR, tangan saya tidak mau dibawa ketika yang namanya krisis terhadap IMF World Bank. Sampai akhirnya menulis surat kepada Bill Clinton. Lalu apa artinya sejumlah doktor yang ada di panitia anggaran dengan gelar itu? Dan jangan lupa, saya teringat apa yang disebut dengan Hillary terakhir ketika dia datang. Salah satu program Hillary untuk datang ke Indonesia melanjutkan Fulbright. Dan Fulbright yang tadi sore sebut itu, dia cuci otak kita. Agar namanya anak-anak muda Indonesia cerdas, tetap berpikir gaya mereka. Hilang sudah akar-akar berpikir konstitusi, di tengah yang namanya pembelajaran tentang konstitusi tidak ada lagi. Nah, kalau itu yang menjadi catatan penting dari situasi yang berkembang sejak khusus untuk yang namanya Imperium of Mind sejak 1956 hingga hari ini. Maka persoalan besar kita dalam rangka ekonomi konstitusi sesungguhnya bukan hanya sekedar apa yang Sony sebut sebagai fakultas ekonomi. Saya menambahkan biasanya fakultas ilmu sosial, ilmu politik. Saya tambahkan lagi misalnya juga dengan fakultas hukum. Karena semuanya membelajarkan diri ada proses-proses itu. Anda lihat bagaimana, ya, jadi hampir rata-rata perguruan tinggi yang melakukan seperti itu, pada hakikatnya menerapkan apa yang disebut dengan penjungkir balikan ajaran-ajaran konstitusional seperti itu. Nah kalau begitu, wajar-wajar saja jika ternyata, ini maaf dalam pengalaman pribadi, pilkada yang kemarin muncul, sampai akhirnya menjelang pemilu, dan pemilu yang sekarang muncul, itu begitu ditanya soal konstitusi, blank. Anda bayangkan, saya tidak banyak turun dalam pilkada, tapi paling tidak dari beberapa debat pilkada, ketika para calon pemimpin daerah itu ditanya soal konstitusi, nggak bisa jawab. Tidak mengerti bagaimana implikasi lebih lanjut. Dan ketika namanya para caleg ini muncul dalam perdebatan istilah menariknya, ekonomi kerakyatan, yang seperti juga dijual oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Saya ulang, dijual oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada kampanye 2004, pada hakikatnya nggak ada gunanya juga. Yang saya sebut pada pemilu 99, pemilu 2004 sebagai siapapun pemenangnya, neoliberal penguasanya. Lalu, apakah kemudian, saya ingin shortcut Mas Sugeng, apakah kemudian di 2009 ada jaminan? Saya bilang enggak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa yang namanya 2009 akan terjadi perubahan bahwa yang namanya neoliberal tidak berkuasa. Tidak ada jaminan. Apa indikatornya? Sederhana saja. Siapa yang menyebarluaskan majalah Newsweek yang menyebut Indonesia sebagai India baru? Indonesia as the new India. Partai Demokrat. Tokohnya bernama Andi Malarangeng. Kenapa? Karena kalimat terakhir dari majalah Newsweek itu menyebut, siapapun pemimpinnya, siapapun politisinya katanya, semua politisi yang ada di Jakarta setuju dengan cetak biru kebijakan reformasi. Itu kalimatnya. Ditulis oleh Faris Zakaria. Itu catatan pertama. Catatan kedua, itu Oktober. Berangkat G20, tiba-tiba muncul gagas tentang yang namanya pinjaman siaga di APEC, di Veru 5. Berikutnya,
Kalau itu kemudian, ini pinjaman siaga kan tiba-tiba pembicaraan soal